Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Kakak senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari adik-adik kita nyanyi bersama-sama lagu Hati yang Gembira. Adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami saksikan melalui film sebentar dapat tertanam di hati, jiwa, dan pikiran kami. Ya Tuhan, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau megahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8 dan 9. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Ayat 10-11 yang berkata demikian, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Tema kita hari ini, aku anak yang rendah hati. Adik-adik, mari sama-sama kita menyaksikan sebuah film berjudul Pantaskah Kita Menyombongkan Diri. Selamat menyaksikan. Nathan adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Nathan paling suka sepak bola dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang sepak bola. Namun, Nathan terkadang suka membanggakan dirinya. Dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya, bahkan yang paling hebat. Suatu hari, di kelas Nathan, ada murid baru pindahan yang juga suka olahraga sepak bola. Namanya Amos. Sewaktu Amos masuk klub sepak bola di sekolah Nathan, semua mata memandangnya karena kehebatannya. Nathan menjadi iri dan kesal karena merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Nathan berlatih lebih keras dan lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik dari anak baru itu. Nathan selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Amos. Suatu hari, sewaktu pertandingan melawan sekolah lain, Nathan berbuat curang. Nathan berusaha membuat Amos tidak nyaman dengan sepatunya. Nathan merobek sepatu Amos sehingga sepatu Amos tidak pas saat dipakai. Sejak pertandingan dimulai, Amos kesusahan berlari. Di tengah pertandingan, Amos terjatuh dan tim mereka kekurangan pemain. Akhirnya tim sekolah Nathan pun kalah. Semua teman-teman memandang kasihan kepada Amos dan menghampirinya. Ada yang membawakan minum, ada yang segera menggendong Amos. Bahkan tak satu pun teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Nathan. Nathan menjadi sedih karena teman-teman tetap lebih memperhatikan Amos ketimbang dirinya.
Saat pulang ke rumah, Nathan bercerita tentang sepak bola dan tentang Amos kepada ibunya. Mama, Nathan bukan anak yang paling hebat lagi di bidang sepak bola, Ma. Ada anak baru yang lebih hebat daripada Nathan. Nathan mau berhenti saja dari sepak bola. Jawab Mama. Nathan, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Akan selalu ada yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Semua berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Kemudian, Nathan juga mengingat Injil Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nathan sangat menyesal akan perbuatannya. Sebelum dia tertidur, Nathan berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan bahwa aku ini milik-Mu. Tuhan yang berhak atas hidupku, sehingga aku tidak pantas untuk menyombongkan diri. Bantulah aku untuk rendah hati. Ingatkan aku bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Agar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan namaku." Keesokan harinya, Nathan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amos. Amos dengan rendah hati memaafkan temannya, dan mereka pun menjadi sahabat. Nah, adik-adik, dari film tadi mengajarkan kita akan pentingnya kerendahan hati. Kita diajarkan untuk tidak sombong dan memegahkan diri, karena semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Dan untuk itu kita harus pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan adik-adik, Tuhan menginginkan kita agar kita mengasihi sesama, mengasihi teman, terlebih juga mengasihi dan menghormati orang tua dan orang-orang yang lebih tua dari adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyi lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6b. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mari sama-sama kita menyaksikan aktivitas Pelkat PA Jemaat Bukit Saitun. Hai, perkenalkan nama saya Kiran dari sektor 3 Hartako Malengkeri. Imamat 1 ayat 3 yang menyatakan jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia.
Nama saya Jasmine Griupasa dari sektor pelayanan 12. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Pagi, ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Imamat 1 ayat 3 yang berbunyi, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan. Kurangi sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Indonesia, negara yang memiliki penduduk sekitar 261 juta dan dapat menghasilkan sampah sekitar 65 ton per harinya. Setiap harinya, masyarakat melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan sampah organik dan anorganik. Kebiasaan buruk warga Indonesia yang masih suka membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Banjir, pencemaran lingkungan, sumber penyakit. Bagaimana mengatasinya? Stop membuang sampah sembarangan di sungai, di jalan, buanglah sampah sesuai jenisnya agar lebih memudahkan proses daur ulang. Gunakan metode 3R, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle daur ulang. Ayo bersama wujudkan Indonesia yang bersih, indah, dan nyaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena hari ini kami sudah boleh melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Berkati kakak layan juga adik-adik layan kami di rumah kami masing-masing, curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengarkan dan saksikan melalui film tadi dapat tertanam di hati, jiwa, dan pikiran kami. Serta kami dapat menjadi anak-anak yang penuh dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, berkati kami juga agar minggu depan kami boleh kembali melaksanakan ibadah impah. Ya Tuhan, inilah kami, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.